Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Sarmubegi, NPM A1G022109. Kali ini saya akan membahas bab 14, Total Quality Management. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD, mata pelajaran pengelolaan pendidikan. Berikut merupakan pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. A. Konsep dasar Total Quality Management. B. Pemikiran-pemikiran Total Quality Management. D. Implementasi Total Quality Management. E. Pilar Total Quality Management. F. Hambatan implementasi Total Quality Management di lingkungan pendidikan. G. Filosofi baru. A. Konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dan lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja, tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Apa sih itu Total Quality Management? Ayo kita bahas. B. Pengertian Total Quality Management. Goss and Davis mengemukakan bahwa Total Quality Management dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu pertama, Total Quality Management atau TQM didefinisikan sebagai suatu pendekatan dan penjelasan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurna yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Dua, menyangkut cara pencapaiannya dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakteristik yang terdiri atas. Pertama, berfokus pada pelanggan internal dan eksternal. Kedua, terobsesi tinggi pada kualitas. Ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Kelima, kerja sama tim. Keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Ketujuh, menerapkan kebebasan yang berkendali. Kedelapan, memiliki kesatuan tujuan. Dan kesembilan, melibatkan dan memperdayakan karyawan. C. Pemikiran-pemikiran Total Quality Management. Pertama, W. Edward Deming. Kedua, J.M. Juran. Ketiga, Armand F. Feigenbaum. Keempat, Philip B. Crosby. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi teori. Sebab ketika teori manajemen mutu dan bidang ekonomi diadopsi ke dalam bidang pendidikan, ternyata banyak menimbulkan masalah karena adanya perbedaan karakteristik antara ekonomi industri dengan pendidikan. D. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, Zahro, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan sebagai berikut. Pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continue improvement. Kedua, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continue improvement. Kedua, adanya standar mutu. Ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur atau change of culture. Keempat, adanya perubahan organisasi. Kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM. Pertama, leadership. Kepemimpinan adalah
kualitas yang harus dimiliki seseorang. Pemimpin dalam kegiatan mempengaruhi perilaku orang. Kedua, rekrutmen dan pelatihan. Staf yang bertugas harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketiga, sistem reward. Lembaga perlu untuk merinci kebijakan yang menyangkut kesempatan yang sama dan metode serta proses yang digunakan untuk mencapai tujuan. 4. Aturan organisasi. Keberhasilan menerapkan TQM dalam lembaga pendidikan lebih banyak disebabkan oleh sistem dan prosedur. 5. Budaya kerja. Setiap orang dalam lembaga bekerja sama dalam mendukung proses transformasi dalam suatu saling menghargai, saling mempercayai, saling mengerti, dan saling membantu untuk mencapai suatu tujuan. Pilar total quality management atau TQM. Craig and Crawford mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Hambatan implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Antara lain yaitu, pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan baku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagai yang diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented. Perencanaan strategi dapat membantu staf untuk memenuhi misi intuisi. Ia juga dapat menjembatani jurang dalam komunikasi. Ada tuntutan bagi para staf untuk mengetahui tujuan intuisi dan bagaimana tujuan tersebut akan berupa dan berbeda di masa mendatang. Saraf mengemukakan 8 faktor penting bagi praktek manajemen mutu yang sebagai berikut. Pertama, role of management leadership dan quality policy. 2. Role of the quality department. Ketiga, training. 4. Produk atau service design. Kelima, supplier quality management. Keenam, proses manajemen. Ketujuh, quality data dan reporting. Dan ke-8, employee relation. G. Filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajemen atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan alur total quality management. Baiklah, itu saja materi pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.